Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita ketemu lagi ya dengan saya dari Cemplon Farm. Saya mau berbagi tips untuk ayam aduan jenis jalu ya. Jadi bagaimana ciri-ciri ayam jalu? Dipantengin aja ya, jadi teman-teman jangan di skip dulu. Nanti saya akan bahas satu persatu, jadi mulai pola mainnya, jadi ciri-cirinya, bagaimana supaya ayam itu bisa dikategorikan ayam jalu ya, apalagi jalu super. Nah, ini di depan saya ini kelabu Shiva ya, ini saya ambil contoh ayam ternakan sendiri dari kandang kami. Ini sudah teruji dalam 7 kali tarung, jadi belum pernah kalah. Ayam ini sudah win 7 kali tarung ya, winnya ini sudah 7 kali win ya. Jadi ayam ini mulai dari setat, mulai dari dirawat, kemudian diadu, kalangan brand ya, untuk ya sekedar hiburan, mulai dari sampai ngelawan ayam dari kalangan besar ya, dari farm besar. Ini sudah 7 kali ya. Jadi ini istirahat, mulai istirahat, saya istirahatkan karena sudah ganti bulu ya, dan tidak bisa diadu. Nah ini ditunggu lagi sampai ganti bulu ya. Nah ini yang saya pegang ini teman-teman, ini jenisnya, darahnya ini ya, dan darahnya ini koingon ini ya, kalau orang-orang mungkin orang-orang bilang ini koingon. Jadi ayam ini berdarah pakoy, juga ada darah mangonnya, dan juga ada plakernya ya. Ini karena ini paceknya itu berjenis mangon ya, jadi teman-teman ini paceknya ini berjenis mangon ya. Kemudian induknya ini pakoy plaker ya, jadi ini sudah ada darah mangonnya, sudah ada darah pakoynya, juga ada darah plakernya ini. Nah ini namanya ini kelabu Shiva. Teman-teman kalau mau cari ayam, kalau mau pilih ayam ya sama kayak apa yang dikatakan sama foto-foto yang kelas atas itu ya, memang awalnya itu dari gen ya, dari terah kalau orang sini bilang. Kalau ayam terahnya juara atau terahnya bagus ya, biasanya ke bawah-bawahnya itu anak turunnya sampai cucu cicitnya itu biasanya juga terah juara juga ya. Jadi saya juga nggak keluar dari jalur itu ya dalam beternak ya. Jadi mulai dari beternak itu awalnya saya juga pilih bibit yang dari galur yang win, jadi bukan galur-galur biasa, bukan ya. Jadi mulai dari paceknya sampai induknya. Nah, ini kita pilih yang jadi keluar ini. Nah, ini sudah saya tes sendiri, ini hasil ternakan sendiri, saya pakai sendiri ini. Nah, jadi teman-teman ini saya pakai sendiri, saya adu sendiri, karena memang ini untuk ngetes ya, untuk ngetes farm kita, bukan untuk judi ya. Jadi teman-teman ini memang untuk, karena kita sama-sama hobi pengadu ayam, bukan penjudi ya. Nah, ini mau nggak mau harus diadu di kalangan kalau mau tahu terahnya. Nah ini teman-teman contohnya seperti ini ayamnya. Nah, mungkin saya dekatin ya, nanti kita ulas ya, kita ulas satu persatu ya, mulai dari kakinya, jalunya. Ini tipe pukul jalu ya. Jadi ayam ini kenapa kok sampai bisa win sampai 7 kali, ini teman-teman pantengin aja ya, nanti saya ulas ya. Ini pola mainnya ini atas bawah ya, karena ini ayam ini ada darah mangonnya, jadi dia bisa dari depan, bisa dari bawah, juga ada brakotnya karena ada dia darah pakoynya. Ini ayam sudah teruji ya, teruji di 7 kali pertandingan ya, jadi sudah lawan ayam itu
berbagai ayam, mulai dari Birma, Bangkok yang tengok-tengok itu, kemudian sama-sama Koingon juga pernah ya. Terus yang terakhir itu Mangon, dia ketemu Mangon ya. Ketemu Mangon. Yang paling berat ayam ini dapat tanding itu Lokbrakot ya. Jadi teman-teman, waktu ini ayam ketemu dengan Lokbrakot ini parah ini ya, waktu tarung itu. Kalau nggak salah ini tarung ke-6 itu dapat Lokbrakot. Jadi badan-badannya ini kena jalu semua sampai sayap-sayapnya. Ini coba kita ulas ya, kita nanti bedar satu persatu ya, mulai dari bentuk kepala. Jadi kalau teman-teman pengen nyari ayam untuk tipe jalu ya, usahakan yang kepalanya itu enggak terlalu besar ya. Biasanya ayam-ayam yang kepalanya enggak terlalu besar itu matuknya cepat. Jadi kalau ayam-ayam yang kepalanya terlalu besar biasanya kurang canda ya untuk jalu ya. Jadi kalau saya sendiri untuk memilih untuk tipe jalu, saya pilih yang kepalanya kecil tapi bulat ya. Jadi jangan kepalanya yang gepeng. Kalau kepalanya gepeng biasanya ayamnya nggak terlalu betah, dia nggak kuat nahan pukulan biasanya. Cari yang kepalanya ini, bentuk kepalanya ini boleh lonjong juga boleh pendek ya. Kalau ayam kepalanya lonjong itu kan biasanya teknik ya. Kalau ayam kepalanya pendek biasanya dia nggak terlalu main, dari depan dari samping ketemu langsung mukul. Sama aja ya, tergantung teman-teman suka yang mana. Nah untuk paruhnya kalau bisa diusahakan yang lurus ya. Seperti ini kan lurus seperti ini paruhnya. Jadi kalau paruhnya lurus biasanya ayamnya itu cakut, dia nggak pakai ngemu. Cocok untuk tarung jalu ya. Mana yang lebih cepat. Ini modelnya seperti ini. Ini salah satu contoh aja ya, ini bukan, jadi teman-teman banyak ayam-ayam bagus di sana. Ini salah satu contoh kepalanya, coba lihat ya. Ini kan kelihatan paruhnya itu kecil lurus ya. Jadi ayam ini kalau tarung nggak pakai ngemu ya. Jadi dia kelihatan kepala langsung mukul, kelihatan badan langsung. Itu. Dari sayapnya seperti video yang saya lihat kemarin, teman-teman usahakan yang sayapnya itu. Ini sayapnya kan, ini lebar. Ini sayapnya ini lebar. Ini besar kan. Ini juga dari sini kelihatan, dari samping. Begini ya. Ini sayapnya kan kelihatan ini. Di sini kalau lebar ya. Kemudian kalau teman-teman lihat ayam itu, kalau untuk ayam itu apa ya namanya, aktif lah, akas kalau orang sini bilang itu. Ini biasanya dibuka aja ini sayapnya. Kalau ini sayapnya dibuka, baliknya cepat atau agak berat, biasanya ayamnya itu apa namanya, akas kalau orang bilang. Jadi nggak kelentuk, pukulannya pun keras. Jadi biasanya ayam itu kalau kadang-kadang dibuka begini itu lemes. Biasanya ayamnya juga lemes. Biasanya cirinya seperti itu kalau dari saya ya. Banyak ciri-ciri yang lain. Teman-teman buka aja seperti ini. Ini biasanya kalau kaku seperti ini terus ininya lebar, biasanya ayamnya itu pukulannya itu keras. Yang kemarin saya bilang itu di sini dipegang aja untuk sayapnya. Jadi untuk sayapnya, ini dipegang. Kalau saya ini dipegang begini. Dipegang begini. Yang di sini ini, kalau ininya tebel, biasanya ayamnya pukulannya keras. Ya, teman-teman pegang sininya aja. Ini ya. Kalau kebiasaan nanti tahu ayam itu tipis atau tebel, ini yang disebut bahu itu. Ya teman-teman, ini yang disebut bahu. Kalau dari saya loh ya, ini bahunya ini. Ini kalau ininya tebel biasanya ayamnya keras pukulannya.
Nah kalau tulangan, nah ini untuk tulangannya ada beberapa tulangan ya. Kalau saya sendiri untuk adu jalu ya, untuk adu jalu tulangannya kecil nggak apa-apa, asalkan keras ya. Nggak perlu tebel ya. Biasanya kalau orang bilang kan ayam-ayam itu tipis, kalau untuk jalu untuk saya enggak. Kalau untuk pemilihan ayam tipe jalu, meskipun tulangannya kecil asalkan padat, nah itu aja. Biasanya kalau ayamnya padat itu pukulannya itu tajam ya. Kalau ayamnya enggak terlalu padat, biasanya kalau orang sini bilang ini kropos, jadi pukulannya juga letoy, enggak terlalu keras dan juga enggak terlalu tajam. Nah ini kalau tulangannya dipegang begini kan kerasa, kalau teman-teman baru biasa kan kelihatan ini tulangnya tebal tulangannya. Nah ini nanti kebiasaan juga. Nah itu dari bentuknya ya. Kalau untuk jalu, teman-teman kalau lihat jalu ya, nah ini kan ada jalu ya. Kenapa kok ayam ini punya jalu yang dikatakan mematikan ya? Coba teman-teman lihat, jalunya itu miring ke bawah. Nah kalau dilihat kan, jadi kalau di kalangan di anak atau teman-teman punya ayam jalunya miring ke bawah, itu rata-rata nanti tajinya itu tajam, sakit kalau kena itu. Ada beberapa ayam itu ya, model tajinya itu kan ada yang lurus, ada yang ke bawah begini, ada yang ke atas. Nah seperti ini. Nah teman-teman lihat aja, kalau ayam itu tajinya miring ke bawah, dua-duanya sama ujungnya, nah, jadi ujungnya ini sama seperti ini. Nah ini kan taji ya, miring begini tajam, itu rata-rata ayam itu sakit ya. Nah rata-rata itu cepat jalunya. Nah, kan kalau teman-teman lihat mau di kalangan atau di mana ada ayam yang tajinya miring ke bawah, itu biasanya cepat masuknya. Kalau ayam itu tajinya miring ke atas, biasanya itu dalam tapi nggak terlalu cepat ya. Nggak terlalu cepat ayam-ayam yang miring ke bawah itu. Nah untuk posisi jalunya, kalau teman-teman lihat, semakin ke bawah biasanya semakin bagus, semakin cepat lah itu bentuknya ini. Nah itu antara ibu jari dengan bentuk tajinya itu, kalau ke bawah biasanya ayamnya juga cepat. Kalau saya lihat seperti itu aja ya, sederhana sekali ya kalau untuk prediksi ayam itu jalu atau enggak. Jadi tujuannya apa sih kalau kita itu tahu ciri-ciri, oh itu ayam jalunya cepat, oh itu ayam jalunya dalam, oh itu ayam jalunya tajam. Nanti kalau teman-teman dapat gandeng itu bisa memprediksi, oh kekuatan ayam saya di sini, kekurangannya di sini. Nah nanti kalau pas ngadu enak ya, namanya orang ngadu itu kan maunya nyari menang semua ya, cari menang semua, gak ada yang mau kalah. Kadang-kadang itu faktor boto itu juga penting ya, di situ lah. Kalau ayam kita tandingkan, kira-kira menurut prediksi kita nggak kuat, kalah dari ayam yang lain, ya nggak usah ditanding ya, alasan apa aja kan bisa nanti. Yang penting kan kita masuk akal gitu alasannya. Kita lihat, oh ayam ini kurang misalnya di sini, bukan misalkan oh ayam saya ini pakoy, kalau ketemu BKT nggak dalam, otomatis kan dia jatuhnya di bawah-bawah ya, kita nggak usah tanding, kita cari yang mangon-mangon atau Birma gitu kan tandingnya. Kalau pakoy main bawah ketemu BK yang tusuk bawahnya bagus, kepala-kepala ya rusak nanti pakoynya. Rata-rata kan begitu ya. Kalau BK-nya pukulannya kepala-kepala, patak-patak, kemudian tengoknya dalam, pukul bawahnya cepat, gitu. Rata-rata pakoy itu dia ada di bawah terus, nanti dipukuli dari atas, sulit untuk mukul. Nah seperti itu. Nah, rata-rata kalau ayam BK itu dipukul badan itu rata-rata agak kuat ya daripada ayam mangon ya. Kalau BK itu sepengetahuan saya ini ya, kalau BK-BK super ya dipukul badan itu mungkin getar-getar aja,
tapi gampang pulih ya. Beda dengan ayam-ayam mangon, kalau digerebek badannya itu rata-rata dia sudah habis pukulannya, rusak dia dari situ ya. Tapi kembali lagi ya pada kualitas ayamnya, mau BK, mau mangon, mau pakoi, lah itu kembali lagi pada terah dan kualitas. Tidak semua ayam itu, kalau dilihat dari secara hitungan, kalau ayam kan ada hitungannya ya. Kalau ayam lari ketemu kalahnya dengan ayam ini, kalau ayam kontrol kalahnya dengan ini ya, kadang-kadang itu nggak sesuai ya. Kembali lagi pada terah itu. Nah, seperti kembali lagi ya, kalau saya review, saya ulang lagi, ada beberapa ayam yang mempunyai skill, atau kalau kemauan saya itu ayam itu punya IQ. Jadi bukan ayam punya IQ itu bukan berarti ayam yang lari-lari terus, enggak. Kalau saya BK pun ada yang punya IQ, mangon pun ada yang punya IQ. Punya IQ itu maksudnya IQ-nya lebih tinggi dari ayam yang lain ya. Biasanya ayam-ayam yang IQ-nya seperti itu ditandai dengan ciri-ciri kalau dia kalah main, biasanya dia berubah. Nah itu, dia bisa ngelepasin pukulan meskipun dari berbagai arah. Salah satu contoh begini ya, ini contohnya ayam saya ini kenapa kok sampai 7 kali gini ya. Dia punya kecerdasan yang agak dibanding dengan ayam-ayam yang lain, ayam saya maksudnya, dibanding dengan ayam-ayam saya, ayam kelambu ini daripada saya punya IQ yang lebih tinggi. Dia kalau dapat ayam bangkok, dia berakot, dia rangkok terus, dan dia pukul di sambungan sini ya, di sambungan sini. Kalau dia ayam bangkok tengah-tengah cepat dia. Nah kalau ayamnya itu tengok, dia turun ke bawah sini, dia pukul dari depan. Nah ini dibuktikan waktu ayam ini ketemu dengan lock brakot. Waktu ayam ini ketemu dengan lock brakot, satu air dia kesulitan ayam ini mukul. Tapi ketika ayam lock brakot itu agak turun speednya, baru dia tarik dari depan. Nah padahal ayam ini pada dasarnya kalau main itu brakot pada dasarnya. Tapi ketika dia ketemu yang lock brakot, yang 100% lock brakot, dia jadi depan. Dia berubah tarungannya, dia curi dari depan, dia timpung dari depan. Nah waktu kalau ketemu ayam yang lari, dia dari depan, maksudnya dari bawah. Nah jadi sulit untuk ditimpuk, baru dia ambil dari sisi samping sini. Nah itulah, itu yang saya sebut ayam punya kecerdasan seperti itu. Nah ini bukan promosi ya, ini sekedar untuk sharing aja. Kalau teman-teman punya pengalaman yang lain silakan aja ya. Yang namanya sharing itu kan gak ada salahnya ya, teman-teman, gak ada salahnya kita berbagi sesama hobi. Jadi kenapa kok saya ulas, saya suka dengan aduan ayam, jadi sama kayak teman-teman, banyak seninya ya. Salah satu pola main ayam dalam bertarung. Nah itu dari saya teman-teman. Sekarang saya mau kasih lihat keistimewaan. Saya katakan tadi ayam ini punya pukulan sakit, pukulannya sakit ya, tajinya juga tajam. Kenapa? Ya itu tadi, tajinya itu miring ke bawah, terus di sisi jarinya, ini saya masih sisi jarinya teman-teman, ini ada yang pecah ya, itu ada kayak yang pecah. Nah itu kan kelihatan pecah. Nah itu ada yang pecah, layar sampingnya juga ada yang pecah, jadi tembus kanan kiri ya. Nah biasanya ayam-ayam yang seperti itu, dia kalau dapat lawan ayam yang sudah nggak kuat, dia nggak main-main, langsung dikejar sampai ayam itu keok. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya ayam yang kakinya ada pecahnya di
jarinya yang sebelah sini ya, sebelah sini ada sisi pecahnya, kemudian tembus yang ke bawah, kemudian tembus yang belakang sini. Biasanya ayam itu kejam. Nah, itu salah satu keistimewaannya ayam ini. Pertama, dari posisi jalurnya dia miring ke bawah ya, seperti yang saya kasih lihat tadi ya. Terus yang kedua, di jarinya, ujung jarinya, sisinya ada yang pecah ya, tembus kanan kiri. Nah itu ya, kembali lagi ke kualitas ya, itu bukan satu-satunya faktor, tapi itu merupakan salah satu aja ya. Kembali lagi pada ternak ayamnya. Kalau ayamnya ayam kampung ya sama aja ya, maksudnya cari yang terannya bagus, IQ-nya juga bagus. Nah kemudian dari onderdil ayamnya, maksudnya mulai dari sayap, bahu, kepala, nah itu harus saling menunjang ya. Itu yang disebut ayam halus itu kalau di sini. Kalau dalam dunia ayam itu, dalam dunia tarungan ayam, itu yang disebut ayam halus ya. Halus itu apa? Halus itu kalau orang sini bilang, itu istilah orang sini ya, istilah orang sini ayam halus itu mulai dari kepala, sayap, kaki itu nggak ada cacatnya. Kan kadang-kadang itu ayam itu ada salah satu cacatnya ya. Misalkan sayapnya tipis, pendek, terus keras, bulunya keras, atau kepalanya itu gepeng atau tipis kepalanya, atau matanya yang kurang bening misalkan seperti itu, atau kakinya yang sisinya itu teles atau basah. Biasanya ayam yang teles basah kurang sakit. Nah itu kan salah satu. Tapi kalau yang disebut ayam sempurna, ayam halus, itu enggak ada kekurangannya, sempurna. Nah, biasanya ayam-ayam halus itu terahnya itu dalam dunia pro ya, ini bukan kontes loh ya, dunia pro ini saya bahas, ini dunia rata-rata derajatnya tuh. Meskipun dia kalah main ya, enggak tahu ya, itu ada aja nanti sebabnya. Biasanya ayamnya seperti itu, dan saya sudah buktikan. Mulai saya ngerawat ayam atau tarungan sampai mulai dari tahun 99 ya sampai sekarang, mulai dari ayam jadul, BK jadul, sampai ayam-ayam modern, itu nggak bisa dipungkiri ayam-ayam halus itu rata-rata mentalnya kotor. Dia nggak mau kalah biasanya, rata-rata. Kadang dia jatuh itu kena pukul tipang dia nggak mau lari. Nah itu yang disebut ayam-ayam kalau di dunia pro, itu pemahaman saya ya. Nah itu, nah teman-teman, untuk hari ini, untuk sesi ini cukup ya. Jadi pantengin aja, nanti kita sambung lagi ya. Ini banyak yang mau saya ulas ya. Jadi bagaimana supaya ayam itu, ini masih seputar untuk ayam aduan aja ya, bagaimana supaya kita itu gak terlalu sering kalah gitu dalam ayam aduan, dalam ngadu ayam itu ya. Bagaimana caranya ya, nanti kita bahas lagi ya. Mulai dari perawatannya, mulai dari pemilihan gandeng, terus dari sampai yang bersifat sakral kalau di sini, pemilihan hari tarung gitu ya, itu juga sangat berpengaruh juga. Nanti kalau teman-teman punya waktu, silahkan di subscribe aja supaya nanti nggak ketinggalan ya, supaya nggak ketinggalan. Kita ngerawat ayam mulai dari teknik yang sangat sederhana. Jadi kita ngerawat ayam mulai dari budget ya, mulai budget yang seadanya aja. Ayam teman-teman yang di kandang bentuknya bagaimana, jangan berpikir yang tinggi-tinggi harus impor atau apa. Ini enggak seperti itu ya. Kita sesuaikan dengan isi dompet aja ya. Yang namanya hobi, yang kita kan utamakan hobi ya, bukan untuk judi enggak. Nah nanti kita perdalam seninya, kemudian aplikasinya di lapangan. Nah itu dari saya. Jadi untuk sesi ini selamat malam ya teman-teman, cukup ya untuk
Nanti kita bahas lebih detail lagi tentang onderdil ayam, ciri-ciri ayam, dan pola main ayam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.